Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal mustafa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena di antara hamba-hambanya Allah memilih kita untuk diberikan kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bagi orang beriman, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penting, bulan yang berharga, sebuah momen yang tidak datang setiap waktu dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menemui momen ini. Sehingga kaum muslimin sekalian, di samping rasa syukur dan bahagia, kita perlu juga mempersiapkan diri agar kesempatan ini betul-betul menjadi sebuah kesempatan sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan di bulan ini. Karena kaum muslimin sekalian, meskipun Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, tetapi belum tentu kita adalah orang-orang yang beruntung di dalamnya. Karena ada satu golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang bertemu dengan bulan Ramadan, beribadah di dalamnya, khususnya bulan melaksanakan ibadah puasa, tetapi kaum muslimin sekalian, puasa dan ibadah-ibadah yang dia lakukan ternyata tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahr." Atau dalam riwayat yang lain masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahr. Berapa banyak kaum muslimin sekalian orang yang melaksanakan puasa, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa dan sholatnya kecuali lapar dan lelah saja. Untuk itu kaum muslimin sekalian, ada satu tulisan ulama yang sangat baik sekali, judulnya Ma yafutus shaimu min siyamihi. Apa yang sering dilalaikan oleh orang yang berpuasa terhadap puasanya. Di situ beliau menjelaskan ada 3 hal yang umumnya orang yang berpuasa atau yang melaksanakan bulan Ramadan itu melalaikannya. Akibat dari melalaikannya sehingga ibadah-ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan itu tidak sempurna, bahkan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih ibadahnya sah, tetapi secara nilai tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dari ketiga itu insya Allah dalam menit-menit yang tersisa Bapak Ibu sekalian, kita hanya akan membahas satu saja. Jadi dikatakan oleh ulama bahwa orang yang berpuasa tidak sadar bahwa puasanya itu merupakan proses pembersihan diri, pensucian diri.
Jadi ketika dia membersihkan diri, ternyata di antara kita banyak yang sembari membersihkan itu juga memproduksi kotoran. Memproduksi dalam hal ini salah satu contohnya adalah sampah-sampah makanan. Kaum muslimin sekalian, ulama mengatakan as-saumu madrasatun litazkiyatin nafsi. Puasa itu fungsinya salah satunya adalah pendidikan untuk membersihkan diri. Di antara dalilnya sering kita ketahui, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena berharap kepada Allah, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah terdahulu. Kata ghufira menunjukkan kaum muslimin sekalian bahwa hakikatnya orang yang berpuasa merupakan orang yang sedang berupaya membersihkan dirinya dari kotoran. Dalam hal ini adalah dosa-dosa. Dalam riwayat yang lain dikatakan laisa siyamu minal akli wasyurbi walakinna siyamu minal lagwi warrafathi. Tidaklah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga menahan perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang sifatnya rofath. Rofath itu jijik, kotor, dan lain sebagainya. Lagi-lagi dalil ini yang kedua menguatkan bahwa orang yang berpuasa hakikatnya orang yang berupaya untuk tidak memproduksi kotoran, baik yang sifatnya maknawi maupun yang sifatnya zahiri, yaitu berupa sampah. Nah, kaum muslimin sekalian yang berbahagia, namun kenyataannya kita kadang tidak sadar sembari kita berpuasa kita justru memproduksi sampah. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Dunia Pemerhati Makanan dan Nutrisi, dikatakan kaum muslimin sekalian dari 64 negara G20, ranking pertama yang memproduksi sampah makanan terbesar di dunia ini adalah negara dengan penduduk muslim yang sangat banyak, yaitu Arab Saudi. Dikatakan di situ setiap tahunnya per orang bisa memproduksi sampah sebanyak 151 kg per orang tiap tahun. Sementara di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, dari 64 negara itu berada di ranking yang ke-8, di mana orang Indonesia per orangnya tiap tahun bisa memproduksi 121 kg sampah, kaum muslimin sekalian. Nah, di tahun 1442 Hijriah saja di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, dikatakan yang menjadi ironi lagi, di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, produksi sampah yang sudahlah banyak itu meningkat sekitar 20%, kaum sekalian. Bayangkan kaum muslimin sekalian, kita berpuasa yang hakikatnya adalah membersihkan diri kita, tetapi di saat yang sama kita memproduksi sampah. Padahal itu tentu bertolak belakang dengan upaya puasa kita. Terakhir kaum muslimin sekalian, lalu apa yang hendak kita lakukan? Ya, kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah tulisan lain yang berjudul Kaifa kana iftarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kebiasaan Nabi di dalam berbuka? Ulama menuliskan beberapa sifat berbukanya Nabi. Dua di antaranya adalah yang pertama, kaum muslimin sekalian, Nabi itu tidak pernah berlebih-lebihan ketika berbuka. Bahkan dalam riwayat, kana Rasulullah yuftiru ala rutobat qabla ayyusalliya. Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, kalau berbuka hanya dengan beberapa kurma muda yang sudah matang tapi masih basah. Rutobat, beberapa kurma. Kalau tidak ada rutobat, berarti menggunakan tamarat, beberapa kurma yang kering. Kalau tidak ada beberapa kurma yang kering, hasan hasawatin min ma. Jadi Nabi hanya berbuka dengan beberapa teguk daripada air minum. Dalam riwayat yang lain,
Nabi makan beberapa kurma dan minum segelas susu. Nah, ini adalah satu contoh yang luar biasa kaum muslimin sekalian. Bukan berarti Nabi tidak bisa makan yang lebih dari itu, tetapi Nabi meneladankan kepada kita agar makan tidak berlebih-lebihan, sehingga makanan itu tidak lagi menjadi sampah kemudian. Yang kedua, kebiasaan Nabi apa sekalian? Tidak pernah memenuhi perutnya dengan makanan atau makan sampai kenyang. Bahkan Nabi mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran fi batnin. Sungguh hal yang paling buruk yang dilakukan oleh manusia adalah dia memasukkan di dalam perutnya makanan sampai perutnya kenyang. Cukuplah bagi manusia memakan beberapa suapan saja, yang suapan itu sudah bisa menegakkan punggung-punggung mereka. Kalaulah harus lebih dari itu, maka apa yang dikatakan oleh Nabi, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Lagi-lagi kaum muslimin sekalian, Rasulullah kembali memberikan kita tuntunan bagaimana agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam berbuka itu, bahkan makan pada umumnya. Sekiranya kita menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi kaum muslimin sekalian, maka saya yakin kita tidak akan menjadi orang-orang yang termasuk di dalam penyumbang sampah terbesar di dunia ini. Bahkan kaum muslimin sekalian, di bulan Ramadan justru akan menjadi bulan yang menjadi bulan upaya pembersihan. Tidak hanya membersihkan diri kita, tetapi juga membersihkan lingkungan sekitar kita. Kesimpulannya kaum muslimin sekalian, berkaitan dengan tema, kita tahu bahwa Nabi itu dikatakan oleh Aisyah adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Bahkan di bulan Ramadan, dermawannya Nabi semakin menjadi-jadi, bahkan dikatakan lebih dermawan daripada udara yang berhembus, min rihin mursalah, dari udara yang berhembus. Tapi kaum muslimin sekalian, kedermawanan itu jangan sampai justru menjadi semangat kita untuk tidak sadar berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam berbuka, berlebih-lebihan di dalam makan, yang karena berlebih-lebihan itu hanya sedikit yang kita makan, banyak yang kita buang. Justru yang kita buang itu menjadi sampah yang tentu tidak sesuai dengan perbuatan puasa itu sendiri. Sekian dari saya kaum muslimin sekalian, ada kurangnya saya memohon maaf, dan yang sedikit ini semoga bisa kita laksanakan mumpung masih di awal Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.